Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 78, Allah berfirman tentang salah satu keutamaan menjalankan ibadah di waktu subuh. Sampai banyak hadis yang berbicara tentang tafsir dari ayat tersebut. Bunyinya begini: Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis sholata, dirikanlah oleh kalian sholat liduluki syamsi, karena tergelincirnya matahari, ila ghasaqil lail, hingga gelapnya malam, wa qur'anal fajri, dan dirikanlah sholat subuh, inna qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran itu tidak tertulis secara tekstual ibadah sholat 5 waktu, tetapi disebut secara global tentang sebab terjadinya sholat 5 waktu itu disebut dengan 3 waktu. Pertama, liduluki syamsi, karena tergelincir matahari. Jadi ada tergelincir itu diartikan oleh ulama tafsir 2. Ada tergelincir waktu pertama ketika bayangan dengan benda itu lebih sedikit, ya. Kemudian dia tergelincir kedua ketika bayangan suatu benda itu lebih panjang 2 kali lipat dari benda tersebut. Ini masuk waktu asar. Maka zuhur sama asar itu karena waktu sebabnya sama, boleh kita jamak qashar kalau dalam keadaan bepergian atau dalam keadaan tertentu. Bapak pergi ke Bogor, kira-kira Bogornya ujung yang lebih dari 80 kilo. Nah, menurut mayoritas ulama itu diperbolehkan untuk mengqashar sholat kalau sudah 80 atau 85 kilo. Demikian pula maghrib sama isya itu sebabnya sama, ghasaqil lail, gelapnya malam. Ada malam ketika matahari baru terbenam itu remang-remang, Pak. Muncul namanya mega merah, kemudian diikuti oleh hilangnya mega yang lain. Nah, ketika waktu maghrib hilang ketemu dengan waktu isya, itu sebabnya jadi satu, yaitu mulainya gelap menyelimuti bumi. Maka boleh dijamak maghrib sama isya. Tidak boleh kita menggunakan sebab asar dijamak atau digabung dengan sholat maghrib. Sebabnya kenapa? Soalnya beda sebabnya, beda sebab terjadinya waktu sholat. Nah, kemudian yang terakhir, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kenapa sholat subuh disebut dengan Qur'anal fajr? Satu, waktu subuh itu waktu yang paling diberkahi, dan ternyata itu disaksikan bacaan kita, sholat kita, jamaah kita, ngaji kita oleh para malaikat. Kalau malaikat datang, itu kerjaannya cuma 2. Satu, memintakan ampun kepada Allah untuk kita. Yang kedua, mengaminkan doa-doa yang kita panjatkan. Maka ketika kita sholat subuh, ketika kita doa setelah sholat subuh, ketika kita taklim setelah subuh, itu disaksikan oleh 2 malaikat. Ketika ayat ini turun, para sahabat yang berada di samping sahabat Abu Hurairah, namanya Abdurrahman Dausi al-Yamani, orang Yaman. Dia masuk Islam sekitar tahun 7 Hijriah.
sekitar 4 tahun ketemu Rasul, tapi hadis yang diriwayatkan oleh beliau itu luar biasa banyak dan menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis pada masa sahabat Rasul. Nah, ketika ayat ini turun, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kok Allah mengatakan sholat subuh itu disaksikan? Apakah sholat-sholat yang lain kita tidak disaksikan ya Rasul? Sahabat bertanya begitu. Nah, Rasul kemudian tersenyum dan menjawab, bukan begitu wahai sahabatku, tapi disaksikan oleh malaikat. Itu artinya ada malaikat malam yang tugasnya mencatat amal seseorang dari ketika waktu asar sampai terbitnya matahari. Jadi kalau amalan kita Pak dicatat oleh malaikat malam itu mulainya kapan? Waktu asar sekitar jam 3. Asar sekarang jam berapa Pak? Jam 3 lebih 2 menit misalnya. Jam 3 sampai waktu terbitnya matahari. Terbit matahari sekitar jam 6 kurang berapa Pak? Kurang 10 menit misalnya. Itu dicatat oleh malaikat yang bertugas mencatat amal seseorang di malam hari. Sementara malaikat yang bertugas mencatat amal seseorang di siang hari itu mulainya kapan? Waktu subuh atau waktu terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maka ketika subuh dikumandangkan, sholat subuh ditegakkan, itu kita dicatat oleh 2 malaikat. Malaikat siang sudah datang, malaikat malam masih mencatat. Berarti ketika seseorang sholat subuh, pahalanya dilipat gandakan. Makanya alhamdulillah Bapak Ibu beruntung bisa melaksanakan sholat subuh ya. Dan syariat sholat subuh itu disunahkan kalau bisa itu bacaannya dipanjangkan. Kenapa disebut Quran al-Fajr? Karena sholat subuh itu sholat yang bacaannya didengarkan, dan ketika ada bacaan di dalamnya berupa bacaan doa, kan ada di dalam Al-Quran misalnya bacaan doa apa? Misalnya Al-Quran mengajarkan yang belum punya pasangan, belum punya anak, itu ada doanya. Misalnya surat Al-Anbiya ayat 89, Rabbi la tadarni fardan, ya Allah jangan biarkan aku sendiri. Itu doa untuk yang masih sendiri, yang jomblo atau yang belum punya anak. Ini diajarkan oleh Allah kepada Nabi Zakaria. Wa anta khairul warisin, sesungguhnya engkau sebaik-baiknya zat yang memberikan ahli waris. Nah, atau yang belum punya rumah, ada surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayatnya 29. Itu Nabi Nuh diajari langsung oleh Allah biar punya rumah Pak. Kenapa? Dulu punya tempat tinggal, ternyata tempat tinggalnya itu kanan kirinya orang tetangganya tetangga usil semua. Ya usil, ya usrek, ya jahat, ya iseng, dia dakwah ditolak, bikin kapal diberakin, kemudian ngajak berdakwah yang lainnya tidak dihiraukan selama 950 tahun. Nah, akhirnya ketika banjir datang menerpa, anaknya ikut murtad namanya Kan'an, istrinya namanya Walimah itu juga ikut menentang dakwahnya. Nah, Nabi Nuh kemudian berdoa diajari oleh Allah agar ketika setelah banjir dilenyapkan semua orang jahat itu dikasih tempat tinggal yang baik, yang ramah, yang diberkahi, yang dirahmati. Ini ada di dalam surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 29. Bunyinya gini, Robbi, ada rumah di Jakarta tapi gak ada pekerjaan, gak bisa makan. Kita punya rumah di Bogor, kerjanya di Jakarta, harus macet-macet ria jauh. Kita disuruh pulang, dikasih rumah tapi gak ada kerjaannya, kita juga gak mau, soalnya khawatir kelaparan. Nah, kita dikasih kerjaan saja, gak ada rumah, ya habis buat kontrak. Makanya Allah mengajarkan ya satu paket doa itu Rabbi anzil itu ya minta pekerjaan yang terbaik, minta rumah yang terbaik. Nah, ketika kita baca itu Pak, insya Allah diaminkan dan didoakan oleh malaikat ketika waktu subuh. Makanya dianjurkan
bagaimana Rasul membaca? Dulu gitu. Bacaannya pendek ketika sebelum turun surat ke-32. Surat ke-32 apa Pak? Yang tahu? Surat ke-31 surat Luqman. Surat ke-32 surat Alif Lam Mim Sajdah. Alif Lam Mim Sajdah itu ketika turun Rasul menggunakan surat Alif Lam Mim Sajdah rakaat pertama, rakaat kedua dengan surat Al-Insan surat ke-76. Itu terus, dan itu kemudian dipraktekkan sampai sekarang di Masjidil Haram. Cuman orang Indonesia itu kan ada sujud tilawahnya. Orang Indonesia karena jarang diajarin dan di masjid-masjid besar, itu ketika rakaat pertama ada sujud tilawah, belum ruku ini Pak, belum ruku sujud dulu. Itu orang Indonesia kadang ngeyel, nggak mau sujud imamnya lupa, bilang gitu. Kalau Bapak salatnya di Masjid Sunda Kelapa, Istiqlal, Atin, itu imam-imamnya hafid sudah dari dididik di PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran yang di Lombok sana, sudah disiapkan memang minimal satu seminggu sekali ketika malam Jumat subuh itu dianjurkan untuk membaca itu. Ya agak panjang Pak. Surat Alif Lam Mim Sajdah itu 3 halaman, surat tentunya Al-Insan itu 1,5 halaman, jadi 4 halaman setengah. Nah itu standar sholat subuh, berarti untuk bisa sampai sholat subuh bagus kita harus bangunnya apa Pak? Lebih awal. Sebab orang bangun itu kadang sakit perut, kadang badannya gak enak, kadang mau ke kamar mandi agak lama kan gitu Pak. Berarti ketika mau menunaikan sholat subuh secara sempurna dianjurkan di dalam ayat setelahnya surat Al-Isra ayat 79 tentang tahajud. Tahajud bagaimana? Wa minal laili fatahajjat laka fatahajjat nafilatal laka asa ayyam asa rabbuka maqaman mahmuda. Jadi sebelum sholat subuh itu kalau bisa dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahajud. Kenapa tahajud? Tahajud itu dari kata hajada, artinya tidur. Loh, kok tidur? Nah, dari kata hajada artinya tidur, ketika diikutkan jadi tahajada, itu bahasa Arab artinya menjauhi perbuatan tidur. Nah, berarti menjauhi perbuatan tidur bisa apa? Bapak bisa berdoa, bisa berzikir, bisa membaca Al-Quran, bisa sholat. Karena dalam ibadah kita itu seutama-utamanya ibadah itu sholat, maka tahajud dianjurkan untuk sholat minimal 2 rakaat. Makanya minimal kalau kita bisa mau melaksanakan sholat subuh dengan enak, nyaman, perut tidak sakit, kemudian kuat, itu minimal 1 jam sebelumnya harus bangun. Ya, saya yakin jemaah musala sini, bapak-bapak terutama yang sudah sepuh, sudah insya Allah sudah bisa melaksanakannya. Kenapa Pak? Karena memang sholat subuh itu sholat yang paling banyak godaannya dan paling sedikit jamaahnya. Bahkan Rasul pernah mengatakan kalau misalnya sholat subuh itu dikerjakan oleh semua orang Islam seperti sholat Jumat, kejayaan Islam itu bisa dijamin segera datang. Di Turki Pak, ketika Erdogan jadi presiden, itu langkah pertama itu mensubuhkan, menjamaahkan sholat subuh dan mewajibkan orang Turki untuk melaksanakan jamaah sholat subuh. Dan perubahannya luar biasa Pak. Ada teman saya yang lagi ngambil S3 di Turki, 2 tahun ini dia lagi pulang ke Indonesia. Memang semangat nasionalisme mereka itu luar biasa Pak. Selain ketaatan kepada pemimpin, kemudian kepada agama, mereka juga tidak mau ngomong bahasa selain bahasa Turki. Kemarin rombongan dari PJ itu berapa hari ya? 9 hari di Turki. Ini kebetulan saya lagi ngambil S3 di PTIQ itu nanti tanggal awal akhir November itu juga ada ke Turki Pak. Saya cuma gak ikut, punya duit buat keperluan lainnya.
istrinya 9 hari itu nggak mau diajak ngomong bahasa Inggris, nggak mau bahasa Arab juga nggak mau. Udah ngomong diam aja gitu. Kalau nggak pakai bahasa Turki, gitu, mereka nggak mau. Nah, sampai kayak gitu. Mungkin kalau menurut kita kan, wah ini tidak melayani tamu kan Pak dengan baik. Tapi itulah nasionalisme mereka yang kemudian bisa membawa kepada kebaikan minimal untuk mereka. Ya. Jadi kalau masuk ke rumah saya, ikuti aturan saya seolah-olah kayak gitu. Ya. Jadi itu salah satunya Pak. Yang ingin saya sampaikan itu berarti sholat subuh ya bertahapan, karena sholat isya itu dianjurkan lebih panjang daripada sholat-sholat lainnya, sementara sholat subuh dianjurkan sangat panjang. Gitu. Sholat isya itu ukurannya apa? Kalau sholat maghrib itu buat duha ke bawah, kalau sholat isya itu buat duha ke atas. Gitu. Ya. Nah itu pernah dilakukan oleh seorang sahabat namanya Mu'ad bin Jabal. Cuma Mu'ad bin Jabal itu sampai kelewatan karena dia sampai membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran serta An-Nisa jadi dalam satu rakaat. Diproteslah oleh sahabat, disampaikan kepada Rasulullah, kemudian ditegur, ya Mu'ad, jangan terlalu panjang untuk sholat isya, kerjakan dan lakukan sebatas orang-orang yang ada di belakang kamu. Bagaimana? Lihat surat di atas Al-Duha ke atas. Ya, berarti patokannya sekitar itu. Kenapa sholat isya itu sebenarnya syariatnya diartikan isya itu artinya malam, Pak. Nah, makanya ada hadis Nabi yang mengatakan al-asya'u tuqaddamu alal isya. Makan malam itu lebih baik didahulukan daripada sholat isya. Kenapa? Ternyata Pak, makan malam itu dengan segala konsekuensinya tidak bagus untuk orang-orang, termasuk orang-orang tua. Makanya kalau malam usahakan nggak usah makan banyak-banyak. Tapi kan lapar Pak Ustadz, nggak bisa tidur gitu loh. Itu masalahnya. Sebagian kita kerjanya kerja malam, apalagi mohon maaf satpam dan sip itu kan nggak tidur Pak. Kalau nggak makan nggak ngemil nggak bisa, perutnya keroncongan. Bagaimana? Nah, paling bagus ternyata makan itu sebelum maghrib, ya. Jam 5 itu Bapak makan, kemudian malamnya itu hanya buah-buahan. Kalau orang Arab, kalau orang Eropa itu menganjurkan untuk makan apel saja, Pak. Itu bagi yang tidak memiliki asam lambung berlebih. Ada apel yang kecil kan, ada apel yang asam. Nah, apel hijau itu yang paling bagus. Nah itulah kenapa waktu isya itu diakhirkan, karena Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati la akhartul isya'a hatta turul fajr. Jika seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan umatku untuk mengerjakan sholat isya sebelum tibanya waktu fajar. Nah, karena sholat isya itu awalnya sholat malam, disuruhnya ngerjakan malam-malam, ya. Ada kemungkinan para ulama berijtihad mengenai hadis ini. Kalau dikerjakan malam-malam, ada dua kemungkinan. Satu, tertidur kelewat sampai subuh sehingga tidak sholat isya. Yang kedua, kemungkinan kecil melaksanakan sholat isya, kalau dilaksanakan jam 2 atau jam 3 bisa berjamaah. Nah, makanya dengan dua pertimbangan ini, sholat isya tetap dikerjakan di awal waktu. Nah, boleh nggak sholat isya misalnya sedang ada taklim habis maghrib, waktu isya tiba, kemudian kita lanjutkan? Boleh. Itu berdasarkan hadis ini. Yang kenapa dikerjakan asalnya harus di akhir waktu, karena memang sistem keutamaannya itu sholat isya. Bagusnya, idealnya itu dikerjakan sambil sholat tahajud. Tapi kalau sambil sholat tahajud, tidak semua orang itu bisa bangun. Yang kedua, tidak semua orang itu bisa jamaah. Misalnya dicoba di sini sholat subuhnya, sholat isyanya jam 2 ada. Yang sholat ya yang ada, yang imam ya yang ada, yang jamaah ya yang ada. Berdasarkan itu para ulama membolehkan.
kalau sudah jam 21 itu kan proses pencernaan kita ketika makan perut seolah-olah tidak berhenti meskipun kita tidur. Jadi pencernaan itu bekerja selama hampir 6 sampai 8 jam. Jadi ketika kita makan malam jam 21 atau 22 itu perut kita meskipun kita tidur dia tetap bekerja sehingga sistem metabolisme tubuhnya itu bisa lemah atau bahkan nanti bisa rusak. Nah, di situ tidak dianjurkan. Kalau buah kan prosesnya cepat pengolahannya. Nah, oleh karena itu Rasul mengatakan num mubakiron wa kum mubakiron, tidurlah di awal waktu dan bangunlah pagi-pagi. Sebab kenapa? Tidur di awal waktu itu menyehatkan, karena pada jam 11 itu seluruh badan kita direhatkan untuk melaksanakan proses toksik, mengeluarkan racun-racun dan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi tubuh. Dan ketika pagi kita bangun, itu juga didoakan oleh para malaikat. Bahkan ada satu penelitian, Pak, namanya Dr. Futaki dari Ketua Islamic Center Tokyo. Cuma beliau melakukan sebuah penelitian buku-buku tentang sejarah Rasul dari zaman zaman Ibnu Jarir Al-Tabari awal-awal sampai zaman modern itu dikumpulkan oleh beliau. Nah, hasilnya beliau menemukan satu fakta bahwa salah satu rahasia Rasul itu sehat selama hidupnya. Rasul itu sakit itu hanya beberapa kali, Pak. 2 tahun dikasih dokter dari Ethiopia itu tidak pernah sakit. Nah, itu salah satunya menurut dokter Futaki itu karena beliau melanggengkan mandi malam sebelum sholat tahajud. Nah, bagaimana prosedur mandi malamnya? Ternyata diteliti lagi, Pak. Air ketika habis maghrib sampai waktu jam 12 malam itu bisa memiliki sifat yang merusak badan, termasuk menyebabkan pengapuran dan rematik, keropos tulang. Jadi tidak dianjurkan bagi siapa mandi setelah sholat maghrib sampai jam 12 malam, karena itu merusak badan, merusak diri dan merusak kesehatan. Pada saat itu air itu berubah drop total menjadi sesuatu yang merusak. Umpama Bapak tidak bisa nyaman dengan keadaan itu, cukup pakai air hangat dilapkan saja, Pak. Ya, dilap atau sekedarnya aja untuk menghilangkan ketidaknyamanan. Nah, ketika jam 12 sampai subuh itu air berubah sifatnya dengan sendirinya menjadi menyembuhkan. Maka Rasul itu selama hidupnya setelah diangkat menjadi Rasul itu beliau mengabadikan atau melanggengkan mandi malam sebelum tahajud. Meskipun menurut istilah Dr. Futaki itu beliau mengatakan ini mandi besar. Tapi saya tidak sepakat dengan kata mandi besar karena Rasul sempat menduda beberapa tahun setelah wafatnya Ibunda Khadijah. Artinya beliau tidak punya istri dalam keadaan sendiri, tapi beliau tetap melanjutkan mandi itu, ya. Nah, di situ berarti intinya kita dianjurkan untuk melakukan mandi. Memang awal-awalnya gitu, Pak. Awal-awalnya berat. Saya pernah dapat ijazah itu dari salah seorang kiai besar di Semarang yang punya masjid agung di Semarang, namanya Kiai Abdul Rahman. Kebetulan anaknya itu sekarang ada di sini punya pesantren tahfidz Quran gratis gitu, Pak Riksa Abdullah yang bisa dong punya di Jalan Jelita ini juga ada yang tempat hafalan Qurannya, Pak. Di Jalan Rodan juga ada. Nah, bapaknya itu kebetulan saya kenal. Kalau ngasih ijazah untuk anak-anak santri biar hafalannya cepat, itu salah satunya juga dianjurkan untuk mandi taubat malam hari setelah waktu nisful lail, tengah malam. Jadi memang setelah tengah malam itu sampai subuh itu Allah benar-benar menurunkan rahmat sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Abu Darda. Abu Darda itu meriwayatkan hadisnya hadis qudsi langsung dari Allah, Pak. Cuma redaksinya lewat lisan Rasul. Barang siapa yang meminta ampun pasti aku ampuni.
Barang siapa yang berdoa pasti akan kabulkan, dan barang siapa yang meminta pasti akan ijabah. Itu ada hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Darda, termasuk begitu. Dan saya tanya di pesantren Suryalaya, tahu Pak Suryalaya? Abah Anom ya. Itu orang-orang yang setengah gila, setengah stres, ada yang memang kecanduan. Itu cara menyembuhkannya beliau almarhum Abah Anom itu salah satunya dengan memandikannya di tengah malam saat bulan purnama. Ya, pokoknya setiap malam, terutama malam-malam purnama itu anak-anak yang lagi ibaratnya ada yang kecanduan, itu kan kecanduan penuh Pak. Ibaratnya sudah teler parah, ada yang baru setengah, ada yang sudah setengah sembuh. Itu semuanya dimandikan, disuruh di situ dan diajari wirid bagaimana sampai mereka sembuh. Itu berarti salah satu terapi untuk kesehatan. Nah, disitulah kita bisa memanfaatkan waktu subuh, bahwa waktu subuh itu dikenal dengan keberkahannya dari malam. Berarti kita boleh mengambil dari mana? Silakan Bapak ambil waktunya yang bisa bangun jam 2. Orang-orang tua itu kan kadang tidurnya susah Pak, makanya bangunnya biasanya cepat gitu lah. Kalau yang anak-anak muda itu tidurnya susah, tapi bangunnya juga susah. Jadi kalau malam minggu ini tidurnya malam, bangunnya biasanya agak siang. Nah, silahkan ambil sesuai dengan porsinya masing-masing ya. Nah, jadi kok kadang kita sudah niatnya bagus, niatnya penuh tapi nggak bisa bangun-bangun. Ada salah seorang sahabat yang mengadu kepada sahabat Ali. Ya sahabat Ali, ya Imam Ali, ya Abul Hasan bahasanya gitu. Aku sudah menyiapkan diriku untuk bangun malam, alarm sudah disetel 10 kali. Aku sudah tidur di awal waktu. Aku sudah lakukan sunnah-sunnah Rasul untuk bangun malam, misalnya wudhu sebelum tidur, kemudian baca ayat-ayat yang dianjurkan oleh Rasul sebelum tidur, tapi masih belum bisa. Nah, bagaimana ya Abul Hasan? Bagaimana wahai Imam Ali? Imam Ali mengatakan, qayyadka dzunubaka. Ada dosa-dosa yang menghalangi kamu untuk bangun malam. Nah, berarti di situ orang yang bisa bangun malam itu adalah orang-orang yang dipilih. Nah, ada orang yang memang sulitnya luar biasa. Ada ketika kita misalnya Ramadan kita bisa bangun, tapi ketika setelah Ramadan bangunnya agak susah. Nah itu kenapa? Bisa jadi memang dari sisi makanan kita, kehalalannya mungkin masih banyak bercampur dengan hal-hal yang haram, atau bisa karena perbuatan kita banyak yang mengarah ke haram. Nah, disitulah Rasul mengatakan kalau kita mau sholat, mau tidur, dianjurkan sholat sunnah 2 rakaat. Tujuannya adalah meminta ampun agar Allah ampuni dosa-dosa kita dari bangun tidur sampai ketika kita hendak tidur. Nah, itu semoga dengan itu kita bisa dibangunkan ya. Nah, kayak tadi Pak di dalam Al-Quran ketika saya bercerita tentang Nabi Nuh, itu di surat yang sama, surat 66 At-Tahrim, itu ada 2 istri yang digambarkan, satu istri Nabi Nuh, satu istri Nabi Lut. Dua-duanya istri Nabi, tapi dua-duanya dijamin masuk neraka. Al-Quran itu menyebut istri yang tidak solehah dengan pasangannya disebut dengan imro'ah. Beda dengan zaujah. Kalau imro'ah itu istri yang tidak sepemahaman dengan suaminya. Kadang dia cekcok, kadang berantem, kadang suka beda pendapat. Nabi Lut dengan Nabi Nuh itu istrinya disebut imro'ah di dalam Al-Quran. Padahal istrinya, istri itu dalam bahasa Arab disebut zaujah. Tetapi anaknya Pak, dilihat anaknya Nabi Nuh itu namanya Kan'an. Dia ikut kepada kekafiran ibunya. Tapi anaknya Nabi Lut, ada 3 orang perempuan, itu ikut Nabi Lut menjadi seorang pengikut mukmin yang sejati. Apa rahasianya Pak? Gitu. Ternyata
anak Nabi Nuh itu laki-laki, Pak. Laki-laki itu memiliki kecenderungan dekat dengan ibunya, terutama saat masa remaja. Dan itu kewajiban sebagai kita sebagai ayah untuk mendekati anak-anak kita yang perempuan. Jadi anak perempuan itu secara fitrah memiliki kecenderungan untuk dekat dengan bapaknya, dan itu harus dipelihara, diarahkan, dan dijaga dengan baik-baik. Jangan sampai anak perempuan kita itu justru dekat dengan laki-laki lain, Pak, sebelum dekat dengan bapaknya. Kalau dia dekat dengan bapaknya, dia belajar bagaimana tanggung jawab seorang pria, biar nanti ketika berumah tangga bisa menghargai suami. Bagaimana dia mengenal perjuangan seorang ayah, sehingga ketika dia berumah tangga nanti suaminya itu bisa dihargai. Bagaimana melihat pengorbanan seorang ayah, jasa-jasa beliau, kemudian hal-hal lain, perlindungan, kekuatan. Nah, itulah yang kemudian ketika anak perempuan dekat dengan ayahnya, dia akan mengikuti apa yang dikatakan oleh ayah. Ayah itu ibaratnya orang yang paling dekat dengan bapaknya. Anaknya Nabi Lut itu dekat dengan Nabi Lut, sehingga meskipun ibunya orangnya menolak dakwah Nabi Lut, tapi anak-anaknya tetap ikut kepada Nabi Lut dan selamat. Nabi Lut itu istrinya kemudian ikut ditenggelamkan, diangkat negeri Sodom itu diangkat seperti gempa, kemudian dibalik kayak gimana Pak, waktu itu di Sulawesi di mana Pak? Yang ada deprivasi. Deprivasi Pak ya. Di mana itu Pak? Di Palu. Palu ya. Di kota apa namanya Pak? Yang di kemarin itu belum lama itu. Nah itu semacam kayak gitu Pak. Nah sementara anak Nabi Nuh itu laki-laki. Laki-laki itu memiliki kedekatan dengan ibunya. Dan harus itu. Kenapa? Biar dia juga menghargai pengorbanan seorang ibu. Bagaimana ibu harus melindungi keluarga, mengayomi keluarga, menjadi tulang rusuk, bukan tulang punggung, tulang rusuk bagi keluarga yang menjadi penenang dan memberi kasih sayang. Maka saat anak laki-laki dekat dengan ibunya, kita harus bersyukur. Ya. Nah, disitulah dia akan menghargai seorang wanita, menghargai istrinya kelak, kemudian menghargai pengorbanan seorang wanita, dan dia belajar istrinya kelak itu harus ideal seperti ibunya. Nah, kedekatan ini kemudian membawa anaknya Nabi Nuh karena mengikuti istrinya Nabi Nuh yang bernama Walidah. Kebetulan istrinya tidak baik, makanya anaknya juga tidak baik. Jadi dalam dakwah itu salah satunya ketika seseorang melakukan suatu perkara, melakukan suatu hal, dia harus melihat latar belakangnya. Bisa faktornya ada faktor keluarga, bisa faktor kedekatan, bisa faktor waktu yang menentukan. Ya. Nah, kita di sini alhamdulillah sholat subuh bisa taklim, bisa berdiskusi, bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat